Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, anak-anakku sekalian. Siang Bapak. Ya, bagaimana keadaan kalian? Semua masih semangat dalam pembelajaran di bulan puasa ini? Semangat Pak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah masih semangat ya, dan semoga kita tetap semangat biar menjadi regenerasi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Seperti biasa, berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan kepada saudara Rizky untuk berdoa dimulai. Bismillah, mulai untuk pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah kita semua telah selesai membacakan doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan hidup kita lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Siapa aja yang hadir di sini? Ya Pak. Saudara Rizky ada? Hadir Pak. Oke, hadir. Saudara Rizky hadir. Saudara Ahya Hadir. oke, hadir. Saudara Usman Hadir, Pak. hadir. Oke. Saudara Febri Hadir Pak. iya hadir. Saudara Maulana Hadir. oke, hadir. Selanjutnya Saudara Jidan ada? Jidan? Pak, jidannya sakit Pak. Oh, sakit apa itu? Kurang tahu, kayaknya stroke Pak. Oh, stroke. Iya, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan mudah-mudahan saudara Jidan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Soalnya kemarin Pak orang tuanya telepon ke saya gitu. Oh, gimana itu kata orang tuanya? Iya sakit katanya koma Pak. Oh, innalillahi, mudah-mudahan atas doa tadi yang kita lantunkan menjadikan obat untuk saudara Jidan itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Amin. Kita lanjut ke materi pembelajaran yang inti. Bapak akan sampaikan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran toharoh dari najis dan hadas ini. Apa tuh ketahui dari teman-teman semuanya bahwasanya tujuan pembelajaran toharoh dari najis dan hadas itu sangat penting sekali. Apalagi kita dalam melaksanakan amal ibadah mahdoh yang berhubungan dengan Allah langsung, itu kita harus terjauh atau menjauhi dari hadas dan najis, sehingga kita mengetahui dari pembelajaran ini bagaimana caranya kita membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, untuk kali ini teman-teman anak-anakku semuanya sudah tahu kan tujuan pembelajarannya? Udah tahu Pak. Oke, sekarang kita langsung ke materi pembelajarannya, itu tentang pengertian toharoh. Namun sebelum ke sana, Bapak akan bagi 3 fase atau 3 konsep dalam pembahasan kali ini. Yang pertama ada toharoh, pengertian toharoh. Yang kedua itu ada najis, pengertian najis, pembagian najis. Dan yang ketiga itu adalah pengertian hadas dan pembagian hadas. Nah, itu 3 materi atau 3 poin penting yang Bapak akan sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Semoga tetap semangat dan kita bisa paham terkait materi ini, karena materi ini sangat penting sekali untuk menjalankan amal ibadah kita seperti sholat ataupun membaca Al-Quran. Tentu kita harus mempunyai wudu alias terjauh dari hadas gitu. Oke, langsung ke pengertian toharoh. Oke, anak-anakku sekalian, langsung Bapak akan tulis pengertian tentang toharoh. Toharoh. Mohon maaf ya apabila tulisannya jelek, karena Bapak dulu nggak diajar khot tulisan. Yang penting jelas aja Pak. Iya. Oke, untuk toharoh, pengertian toharoh menurut bahasa bersuci. Nah, ini pengertian toharoh secara bahasa artinya bersuci. Namun secara syara atau istilah adalah suatu kegiatan
yang memiliki tujuan suci dari hadas dan najis. Nah, ini pengertian toharo secara istilah. Kelihatan enggak? Enggak pak. Enggak. Ini teman saya katanya nggak kelihatan. Oke, temennya bisa disuruh maju sebentar, terus biar kelihatan. Nah, sekarang udah kelihatan belum? Udah pak. Sudah. Oke, nah ini pengertian toharo. Toharo menurut bahasa ialah bersuci, sedangkan menurut istilah ialah kegiatan yang memiliki tujuan untuk suci, dari hadas dan najis. Nah, apapun itu kegiatannya yang memiliki tujuan atau esensi suci dari hadas dan najis, maka itu adalah disebut toharo. Nah, sekarang kan dalam toharo itu dibahas ya tentang hadas dan najis. Nah, saya mau bertanya dong kepada teman-teman semua, ada yang tahu nggak hadas dan najis itu apa? Oh lagi pak. Oh iya, gimana saudara Ahya? Ya belum ingat. Oh, belum ingat. Saudara Usman? Oh iya pak, saya ingat pak. Iya, gimana? Hadas itu terbagi menjadi dua pak. Iya. Pertama ada hadas kecil, Ya. yang kedua ada hadas besar. Oke, benar saudara Usman. Untuk pembagian hadas ya. Tadi untuk pengertian toharo itu udah beres ya. Lanjut ke hadas. Hadas. Benar apa yang dikatakan tadi sama saudara Usman. Hadas itu terbagi dua. Namun sebelum ke pembagian, saudara Usman harus tahu dulu apa sih pengertian hadas itu. Nah, untuk pengertian hadas itu adalah kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seseorang. Yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Nah, ini pengertian dari hadas. Oke, dari anak-anak semuanya bisa kelihatan nggak? Kelihatan pak. Oke, bisa dibaca untuk saudara Usman. Bisa pak, bisa. Ya, baca. Pengertian hadas ialah Kondisi tidak suci yang mengenai kondisi seseorang yang menyebabkan tidak sahnya sholat pak. Ya, itu pengertian hadas. Jadi pengertian hadas itu adalah kondisi di mana seseorang itu tidak memiliki suci alias tidak bertoharoh, dan itu menyebabkan tidak sahnya sholat ataupun ibadah yang lainnya yang berhubungan langsung dengan Allah. Nah, itu untuk pengertian hadas. Ini materi ini beruntutan ya, dimulai dari toharoh, hadas, dan najis. Dari teman-teman, kawan-kawan, anakku semuanya bisa memahami secara jelas. Materi ini memang sangat berkesinambungan sekali gitu. Makanya dari teman-teman harus bisa memahami dengan detail gitu dari materi untuk pertemuan kali ini. Pak, Ya, Pak, gimana? Mungkin untuk menambah pemahaman lebih baiknya ditulis dulu. Oh iya, silakan ditulis dulu ya, Iya pak. biar enak, Ya, biar biar tidak enak, lupa biar lagi. Oke, silakan untuk teman-teman semua ditulis dulu pengertian toharoh dan hadas. Usman, itu apa sih? Mana yang Maksudnya mana? Yang itu tuh di garis bawah tuh. Oh, itu bersuci. Oh bersuci ya? Iya, toharoh menurut bahasa itu bersuci. Menurut istilah, kegiatan yang memiliki tujuan untuk suci dari hadas dan najis. Selanjutnya ada hadas. Hadas itu adalah kondisi tidak suci yang mengenai kondisi seseorang yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Yang menyebabkan
kan nanti bisa sholat. Oke, udah beres semuanya? Ada apa saya Pak? Ya. Oke, bisa dibaca ulang untuk saudara Usman. Pengertian toharoh secara bahasa. Taharah menurut bahasa adalah bersuci. Oke, untuk saudara Ahya, toharoh menurut istilah. Kegiatan yang memiliki tujuan untuk suci dari hadas dan najis. Oke, pintar. Semuanya udah paham ya terkait materi Apa? toharoh dan hadas. Nah, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita lanjut ke pembagian hadas ya. Ini dihapus dulu. Nah, hadas. Tadi saudara Usman menyebutkan pembagian hadas itu terbagi ke berapa bagian, Usman? Dua Pak. Dua, pintar. Yang pertama itu Hadas kecil. hadas kecil. Yang kedua hadas Besar. besar. Oke, dari kawan-kawan semuanya ada yang bisa menyebutkan nggak contoh dari hadas kecil itu seperti apa? Saya Pak Usman. Ya, gimana Usman? Hadas kecil itu adalah hadas yang ketika seseorang ingin mengambil air wudhu. Iya, betul. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang tertiba kepada seseorang yang diharuskan untuk melakukan wudhu. Contohnya melakukan buang air kecil sama buang air besar. Nah, ini contoh yang termasuk hadas kecil, di mana seseorang itu jikalau ingin sah untuk melaksanakan sholat cukup dengan melaksanakan wudhu. Oke, ada yang tahu nggak untuk hadas besar contohnya seperti apa dan pengertiannya itu gimana? Tadi kamu bilang ke saya. Oh Katanya bisa. Coba jawab. Ah ya Pak. Oh iya, silakan Ahya, gimana untuk hadas besar? Cuman kalau hadas besar bedanya diharuskan untuk mandi bukan untuk wudhu. Oke, benar sekali. Untuk hadas besar itu di mana seseorang jika mau suci diwajibkan untuk mandi besar atau adus. Tapi tetap untuk melaksanakan sholat harus wudhu dulu. Contohnya apa? Jima, Oh, berarti double ya Pak? ihtilam, iya. Double. Ihtilam. Ada yang tahu ihtilam apa? Istilah tuh contoh kata ibu saya sih ya, katanya ngimpi kayak gitu tapi nggak tahu Oh, Pak. mimpi kayak gitu. Mimpi kayak gimana itu ihtilam tuh? Kayak gitu tuh. Nggak tahu Pak. Oh iya. Kan saya masih kecil Iya, Pak. masih kecil ya, gak usah diperjelas. Tapi itu harus jelas, ihtilam itu adalah mimpi basah. Mimpi basah. Nah, ini untuk pembagian hadas. Jadi hadas itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada hadas kecil, yang dimana contohnya hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang air besar, yang dimana ketika kita akan melaksanakan sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Selanjutnya itu ada hadas besar, yang dimana hadas besar itu contohnya seperti jima, ihtilam, haid, nifas. Itu ketika kita mau melaksanakan sholat kita diwajibkan untuk mandi besar. Nah, teman, biar teman-teman bisa ngeliat. Oke, sampai sini paham? Paham Pak, paham. Oke. Iya. Oke. Tadi materi tentang hadas sudah beres ya. Bapak tulis dulu karena kan udah ditulis semuanya kan? Udah Pak. Ya. Ini soalnya sekolahnya cuma ngasih bor satu sih, jadinya susah untuk nulis semuanya. Oke, selanjutnya setelah tadi hadas kita lanjut ke tentang najis. Oke, najis. Apa itu najis? Ada yang tahu najis? Saya Pak. Oh iya, gimana itu najis? Saya pernah dengar katanya najis itu bau Pak. Najis itu Bau. bau seperti apa? Kayak misalkan air kencing Pak. Oh iya, air kencing bisa. Itu termasuk najis. Ada yang tahu lagi? Kotoran Pak. Kotoran, ya bisa. Oke. Itu sebagian contoh najis ya. Namun Bapak di sini akan menuliskan pengertian najis itu apa. Najis menurut bahasa itu adalah apa-apa yang dipandang kotor
dan menjijikan. Nah, ini secara bahasa najis itu adalah sesuatu atau apa-apa yang dipandang kotor dan menjijikan. Bapak, berarti kalau ingus najis pak? Ya, itu secara bahasa. Itu secara bahasa apa-apa yang dipandang kotor dan menjijikan itu termasuk najis, seperti korong. Ada yang tahu korong itu apa? Korong. Korong itu upil pak. Oh iya, upil. Nah, kalau kata bahasa Indonesia mah upil. Nah, itu Kamu pinter sih. menurut bahasa ya, namun secara istilah itu adalah suatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat atau tawaf. Nah, ini untuk penjelasan najis secara istilah adalah sesuatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat atau tawaf. Jadi yang bisa diambil kesimpulan terkait pengertian najis ini adalah kita gabungkan antara menurut istilah, sesuatu yang dipandang kotor dan menjijikan yang dapat menghalangi sahnya sholat atau tawaf. Nah, itu pengertian najis secara kompleknya. Sesuatu yang dipandang kotor dan menjijikan yang dapat menghalangi sahnya sholat atau tawaf. Sebenarnya bisa juga termasuk ke dalam najis. Itu sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikan. Cuman itu najisnya secara bahasa. Kalau secara komplitnya ini yang digarisbawahi. Oke, bisa ditulis dulu teman-teman biar tidak lupa. Iya baik pak. Ya, silakan. Najis. Apa-apa. Apa-apa yang dipandang kotor dan menjijikan. Berarti kamu kalau misalkan bangun tidur nih suka ada ini, itu kan jijik. Jadi kamu najis ya? Iya. Ayo Usman tulis dulu, ntar Oh, kita iya. diskusi. Jangan ngobrol dulu. Oke, anak-anak semuanya tadi udah ditulis ya tentang Iya, Pak. pengertian taharoh dan hadas dan najis. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi itu? Kamu dulu apa? Kamu dulu. Oh, iya. Sebentar, itu satu orang lagi kemana? Katanya tadi ke WC pak. Ke WC, kenapa gak izin dulu? Coba dipanggil. Duh, Di mana nih Febri? Tadi katanya ke WC pak ya? Iya. Aduh, kenapa anak itu Assalamualaikum, belum Pak. ada izin? Ya, waalaikumsalam. Habis dari mana kamu? Habis dari kamar mandi pak, gak enak banget ini Aduh, perut. lain kali kamu kalau keluar itu harus ngasih tahu dulu Bapak, biar Bapak nggak heran, nggak kaget. Ya pak, maaf Ya, pak. silakan masuk. Makasih, Lain Pak. kali jangan kayak gitu ya. Ya pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tadi. biru. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan terkait pengertian toharoh, hadas dan najis. Tadi belajar apa? Ini najis, orang ada. Oh iya, itu mau udah hatam nggak apa-apa. Iya, ada yang mau ditanyakan? Saya pak. Oh iya, silakan, Saudara Usman. Tadi kan itu kan definisi dari najis itu apa-apa yang dipandang dan menjijikan. Iya, betul. Terus menurut istilahnya suatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat. Ya, betul. Berarti pak kalau misalkan ada ingus kan itu jijik pak. Iya. Terus korong ya kok sama aja sih kayak Upil. terus ini nanti yang belek ya nak? Cuil. Jadi itu Oh, berarti belek. kalau misalkan ke tangan kita itu menghalangi ya pak? Oke, Itu ya. gimana pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus yang dilontarkan oleh Saudara Usman. Ntar dikasih door prize ya untuk Saudara Usman, pertanyaannya sangat baik. Keren. Ya memang karena secara bahasa najis itu adalah sesuatu yang dianggap jijik atau kotor. Namun secara komplitnya najis itu adalah sesuatu yang dipandang kotor ataupun menjijikkan yang dapat menghalangi sahnya sholat atau tawaf. Nah, kita kembalikan
terkait pertanyaan tadi, apakah yang disebutkan tadi oleh saudara Usman itu seperti korong, upil, dan cegil itu termasuk ke dalam hal yang mencegah sahnya sholat atau tidak? Kalau tidak, itu berarti tidak termasuk najis. Kalau itu mencegah terhadap sahnya sholat, itu berarti termasuknya najis. Saya tanya, Bapak tanya lagi, itu termasuk ke dalam hal yang mencegah sahnya sholat enggak? Enggak Pak, Enggak. Kenapa saudara Febri? karena kadang kalau misalkan saya sholat saya suka sambil ngupil Pak, tapi saya nganggapnya saya itu sholatnya sah aja. Oh iya, sambil ngupil ya soalnya ya. Iya, pantesan aja. Iya memang upil itu tidak termasuk ke dalam najis karena memang tidak termasuk ke dalam hal-hal yang mencegah dari sahnya sholat. Namun untuk saudara Febri, untuk kemudian harinya ntar kalau lagi sholat itu harus khusyuk ya. Iya Pak. Jangan sambil ngupil, soalnya itu dapat menyebabkan batalnya sholat. Oke, untuk pertanyaan Usman gimana? Udah terjawab belum? Udah Pak, udah. Oke, udah. Selanjutnya kita diskusi ya terkait toharoh, hadas, dan najis. Silakan bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran terkait materi toharoh, hadas, dan najis. Oke, Bapak langsung ke sini ya. Bapak, oke. Silakan dari saudara Usman dan Febri dan Ahya ini bisa berdiskusi terkait toharoh, hadas, dan najis. Pak, udah nulis Pak ya Pak. Iya, gimana ini saudara Ahya? Nulis tidak? Nanti lihat ke saudara Usman. Aduh, iya lain kali kalau mau sekolah itu harus bawa peralatan sekolahnya biar apa yang dibelajarkan, biar apa yang kita pelajari itu kita dapat manfaatnya. Jangan kayak gitu lagi ya. Ya Pak. Oke, silakan diskusi. Tilu. Cuman tadi sama Bapak Guru kita belajar apa sih? Soalnya kan tadi saya habis dari kamar mandi. Tadi itu yang pertama taro ya. Taro, itu taro bener gak? Iya. Taro, terus yang kedua tuh hadas, Iya. yang ketiga sama najis. Di situ ada pengertiannya dan ada bagiannya gitu. Terus pengertiannya juga terbagi menjadi dua, ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Kamu bisa ngejelasin kayak Usman nggak? Bisa. Biar saya lebih ngerti. Coba jelasin Jelasin apa dulu? tentang najis. Oh iya, najis kan segala sesuatu yang apabila keluar terus dulu. Oh iya. Contohnya apa aja najis tuh? Ya contohnya kayak air kencing tadi yang dijelasin sama Pak Guru tuh. Oh iya. Ya udah, saya nanya ke kalian aja soalnya tadi saya nggak masuk kan habis dari kamar mandi. Makasih. Sama-sama. Oke, gimana anak-anak udah beres diskusinya? Udah Pak. Oke. Nah, sekarang apa yang kalian diskusikan kalian bisa presentasikan. Dimulai dari saudara Usman tentang toharoh. Apa itu toharoh? Baik Pak, bikin dulu presentasinya berdiri. Ya bebas, duduk aja biar enak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Usman Pak. Oh iya, Ini Usman. langsung saja ya Pak. Tadi terkait pembahasan yang kalau jelaskan oleh Bapak ada 3 materi. Yang pertama yaitu toharoh, yang kedua hadas, yang ketiga najis. Untuk yang pertama yaitu toharoh, definisi dari toharoh itu adalah bersuci, baik menggunakan air atau yang lainnya seperti tayamum. Kemudian yang kedua adalah hadas. Hadas sendiri terbagi menjadi 2. Ya, Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Cara untuk mensucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Kedua, cara untuk mensucikan hadas besar adalah dengan mandi. Yang ketiga yaitu najis. Najis sendiri definisinya adalah apa-apa yang dipandang kotor dan menjijikan. Kalau menurut istilahnya yaitu suatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat. Mungkin sekian dari saya Pak. oke, tepuk tangan buat saudara Usman. Oke, selanjutnya untuk saudara Febri. Silakan apa yang telah didiskusikan itu dipresentasikan tentang hadasnya doang deh.
hadasnya doang. Ya Pak, tadi itu kan dikarenakan saya habis dari kamar mandi ya. Iya. Tadi nanya ke Usman sama ke Ahya, mereka yang ngejelasin ke saya sedikit-sedikit. Jadi hadas tuh apa ya Pak ya, suatu kotoran yang bisa atau misalkan suatu sebab yang bisa membatalkan kita dari bebersih gitu Pak. Bener-bener gak man? Bener. Ya Pak, jadi hadas tuh kayak kotoran lagi kayak gitu Pak. Oke, hadas terbagi berapa Febri? Hadas itu terbagi menjadi dua Pak. Apa aja? Ada hadas kecil, ada hadas besar. Contohnya hadas kecil. Contohnya hadas kecil itu kalau misalkan kita kencing Pak, jadi Ya. cukup dibasuh sama sedikit air aja. Oke, contoh hadas besar. Kalau hadas besar itu Pak, kayak ihtilam tuh Pak, Hmm. kayak mimpi yang enak-enak tuh Oh, Pak. mimpi yang enak-enak ya. Ya, jadi ngebersihnya itu kita harus mandi wajib kayak gitu Pak. Oke, tepuk tangan buat saudara Febri ya, walaupun pencapaian kurang karena tadi keluar dan tidak izin dulu lagi sama bapaknya. Lain Ya, kali Pak. jangan diulang ya. Maaf Pak. Ya, untuk saudara Ayah silakan presentasikan apa yang telah didiskusikan tentang taharah. Tohara itu bersuci Pak. Ya, terus Ya apa yang membuat kita suci itu Pak. Setelah ya bersuci setelah kita terkena najis ataupun dan yang lainnya. oke, iya cukup simpel dan padat. Sangat luar biasa yang disampaikan oleh saudara Ahya. Tepuk tangan buat Ahya. Oke, Bapak simpulkan ya. Ya Pak. Jadi tentang toharoh, suci dan hadas itu adalah materi yang berkesinambungan, yang mana kita harus tahu dulu gitu tentang hadas dan najis, baru kita bisa bertoharoh gitu. Yang tadi disebutkan oleh saudara Usman dan Febri dan Ahya benar sekali, hadas itu adalah sesuatu yang dapat menghalangi terhadap sahnya sholat. Begitu juga dengan najis, apa-apa yang dipandang jijik dan kotor yang bisa menghalangi kesahnya sholat. Nah, setelah semuanya tahu tentang najis dan hadas, teman-teman atau kawan-kawan ini bisa langsung bertoharoh gitu. Bagaimana caranya bertoharoh dari hadas dan bagaimana bertoharoh dari najis. Tadi udah disebutin bertoharoh dari hadas itu, kalau hadas kecil cukup dengan wudhu gitu. Kalaupun memang nggak ada air bisa tayamum itu untuk hadas kecil. Untuk hadas besar itu juga bisa dilaksanakan dengan mandi atau adus gitu. Biasa kita sering sebut adus, cuman kalau di Jawa adus itu mandi biasa gitu ya, bukan mandi besar. Tapi kalau di Sunda itu adus itu mandi besar gitu. Nah, untuk membersihkan najis itu ntar kita jelaskan di minggu pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin untuk kesimpulan materi dari toharoh, hadas dan najis dicukupkan sekian. Sebelum ditutup sama Bapak, silakan untuk minggu depan itu dibentuk 3 kelompok ya. Ini pas ya 3 orang ya, soalnya 2 orang lagi itu lagi sakit, bisa dimasukin lah itu. Nah, untuk saudara Usman, minggu depan saudara Usman bisa menjelaskan tentang najis muhofafah dan contoh-contohnya dan cara mensucikannya. Paham Usman? Apa? Siap. Ya, untuk saudara Febri itu pengertian najis mutawasitoh, contohnya dan cara mensucikannya. Baik Pak. Untuk saudara Ahya itu pengertian najis mugoladoh, contohnya dan cara membersihkannya. Bisa dipahami semuanya? Paham. Oke, nah mungkin untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan. Tetap semangat, pembelajaran kita belum selesai. Walaupun kita berada di bulan puasa, menjalankan pembelajaran ini di bulan puasa sambil nahan lapar, haus. Mudah-mudahan ini menjadikan ganjaran buat kita semua dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita pulang, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti jangan lupa terkait tugas-tugas yang telah diberikan sama Bapak tadi, minggu depan kita presentasikan. Dan quotes untuk pertemuan kali ini ada quotes ya. Jikalau kalian tidak sanggup untuk menahan lelahnya pembelajaran, maka kalian harus sanggup menanggung lelahnya kebodohan. Nah,
Nah, maka dengan itu giat-giatlah belajar agar kita tidak menjadi orang yang bodoh dan bodohi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ketemu di minggu depan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak duluan ya. Ya Pak. Ya.